Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita baca Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya, mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, rezekine ingkang kathah ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun ngaji kula aturaken sedaya kelepatan dhateng panjenengan sedaya nggih. Ngapunten mumpung tasik bulan Syawal nggih. Kosong-kosong nggih. Hadirin pun bangsul teng wulan biasa malih ya. Mugi-mugi kita sedaya saged terus istiqomah ya. Yang penting istiqomah. Mewakili saking ketakmiran matur suwun sangat kemarin dalam kegiatan Ramadan sangat-sangat meriah. Terus panjenengan nggih sampun napa niki memberikan kontribusinya yang luar biasa, mulai dari memberikan takjil, memberikan infak dan semuanya. Mugi-mugi sedaya diterami kalian Gusti Allah. Lan yang paling penting kita berdoa kepada Allah mugi-mugi kita sedaya tasik saged manggihi Ramadan tahun depan. Lah di tengah-tengah menunggu bulan Ramadan, ya kita isi dengan ibadah-ibadah kembali 5 rakaat, 5 waktu kita laksanakan di masjid ya. Sehingga aktivitas kita ini menunggu dari setelah ibadah menunggu ke ibadah yang lain. Kalau kita sekarang ini berharap untuk mendapatkan Ramadan tahun depan, berarti hidup kita ini dalam rangka menunggu ibadah Ramadan tahun depan. Ya. Lah, menunggu itu, ya, kalau di hadis itu kan ada intidharus sholah, ya. Menunggu sholat, ya, menunggu sholat itu orang yang menunggu sholat dari sholat sebelum dan setelahnya, ya. Setelah dan sebelumnya, orang yang menunggu sholat itu ya pahalanya seperti halnya sholat. Ya. Nah, kalau kita ini menunggu dari ibadah Ramadan kemarin kepada ibadah Ramadan yang akan datang, semoga ini kita juga mendapatkan pahala masa tunggu Ramadan itu. Kalau di tengah jalan kita catatannya berubah, ya bukan berubah, catatannya beda dengan yang kita harapkan, ya minimal kita dalam posisi meninggal itu menunggu ibadah berikutnya, yaitu Ramadan berikutnya. Itu yang kita harapkan. Sehingga umatnya Nabi itu dalam kondisi apapun itu akan menjadi baik pada dirinya. Ya, menjadi baik pada dirinya. Kebaikan itu bisa kita dapatkan dengan apa? Yaitu tadi, komitmen dari waktu ke waktu
itu diisi dengan ibadah. Niatnya itu untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah. Lapo sampean kok pingin umur dawa? Pingin napa? Nambahi ibadah. Jadi ibadah tok isine. Apa sampean kok pingin sugih? Aku pingin sugih, ben sugihku iku iso napa? Infak, sedekah, berbagi. Sehingga isinya itu baik semua. Itu yang diharapkan oleh Nabi pada kita sehingga sampai di akhir hidup kita itu kita sangat berharap untuk mendapatkan husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Ngaji ini ya kita niati ngaji, ya. Kita niati ngaji. Karena ngaji itu hukumnya napa ngaji nih? Hukumnya wajib. Nek pinter iku kira-kira wajib napa mboten? Mboten. Dadi mulane ngaji sing penting niat ngaji ae, mbok ngerti mbok gak ngerti niati ngaji. Ben menggugurkan kewajiban kita untuk ngaji satu. Pinter gak pinter nek pinter iku berarti wis ini nih Gusti Allah ya. Paringi Gusti Allah ya. Terus nomor kali kita berharap tabarruk ya, tabarruk dari pengarang kitab ini mendapatkan keberkahan agar kita semuanya menjadi bertambah baik dengan keilmuan yang kita dapat. Terus berikutnya kita perbaiki lagi niat kita, ngaji itu untuk ngajeni diri sendiri. Ngaji niku kangge napa? Ngajeni awake dhewe. Nek iso ngajeni awake dhewe, sisanya kalau bisa kita mengingatkan orang lain, kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan yang kemarin, bab tentang zakat mesian. Diwaca mawon, panjenengan duwe kitab alhamdulillah. Nek gak duwe kitab ya gak apa-apa ya. Niat ngaji ngono mau. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amri bin Syu'aibin wa an Amri bin Syu'aibin. Kedap dikola isi. Wa an Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi, saking Amr bin Syu'aib dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, dalam keterangan kitab ini namanya Asma binti Yazid. Anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, atatin Nabi, mendatangi Nabi. Wa ma'aha, dan bersama perempuan itu ibnatun laha, anak perempuannya. Wa fi yadibnatiha, dan ada pada tangan anak perempuannya itu miskatani, memiliki 2 gelang. Min dahabin, dari emas. Faqala, maka Rasulullah bersabda laha, kepada imro'ah tadi itu. Sinten wong wedoke wau namine sinten? Asma binti Yazid. Rasulullah sanjang datang Asma binti Yazid. Atu'tina zakata hadza. Atu'tina zakata hadza. Apakah kamu telah menunaikan zakat pada 2 gelang tadi itu? Qalat, maka berkatalah Asma tadi itu, la, tidak. Qala, maka Rasulullah bersabda, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min narin. Ayasurruki, ana ta bungah sira wong wadon mau, ayyusawwiraki, ing yen to nggelangi sira sapa Allahu Gusti Allah bihima kelawan
gelang loro mau yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat siwaroini kelawan gelang siwaroini ing gelang loro minarin saking neraka fa'alqat huma mongko nyopot sapa imro'atun mau huma ing dua gelang tadi itu rawahu salasah wa isnaduhu qawiyyun wa sahahahu al-Hakim min hadits Aisyah. Ini hadis dari Aisyah. Sumber utamanya dari Aisyah. Asma binti Yazid itu mendatangi Rasulullah. Ketika mendatangi Rasulullah, beliau bersama anak perempuannya, terus kemudian Rasulullah melihat pada tangan anak perempuannya itu ada dua gelang. Ya. Terus kemudian Rasulullah mengingatkan, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya untuk gelang yang dipakai oleh anakmu itu? Kemudian perempuan itu mengatakan, belum Nabi. Ya, tidak Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini minnar. Mau kalau kamu belum memberikan zakatnya pada dua gelang itu, maka tak beri kabar baik ya, dari Allah bahwa kamu nanti akan diberi dua gelang yang terbuat bukan dari emas tetapi dari api neraka yang akan kamu pakai di hari kiamat nanti. Nah, ini hadirin kemudian Asma binti Yazid tadi itu langsung melepas gelangnya dan diserahkan kepada Nabi, mencopotnya. Nah, ini hadirin menunjukkan bahwasannya emas itu juga emas yang kita pakai, emas yang kita jadikan investasi itu punya hak untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau harta yang kita punya dan tidak kita keluarkan zakatnya, maka harta yang kita punya yang tidak kita keluarkan zakatnya itu akan nanti di akhirat diganti menjadi barang yang sama tetapi terbuat dari api neraka dan ditimpakan kepada kita. Itu. Lah hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya kita memberikan zakat atau tidak ya, ya. Misalkan kita weman tidak memberikan zakat, tidak kita keluarkan, kita tumpuk. Suatu ketika Allah itu akan pasti mengambil paksa. Mbuh melalui nopo dicolong, mbuh melalui dibujuki wong, mbuh melalui loro, mbuh melalui yang lain-lainnya. Tapi yang jelas itu nanti akan tetap ke situ, ya, tetap ke situ. Sehingga hadirin kita harus memberikan haknya itu, ya, Mungkin kita pernah merasakan itu, atau mungkin kita pernah mendengar cerita itu. Kula piyambak nanti kepireng ngoten niku. Ya kanca-kanca tumpu akhire entek. Entek niku wau dicolong, entek dibujuk, entek ditipu. Ya. Entek ditipu dan lain sebagainya. Mulane ayolah. Dan ketika kita mengalami itu ya, naudzubillah juga ya. Ketika kita mengalami itu, entah dengan cara dipaksa diambil dengan penyakit yang kita dapatkan, maka kita harus segera mengevaluasi diri. Oh mungkin si kotor barangku, sehingga diambil Allah melalui itu. Tapi kalau kita memberikannya dengan haknya itu, maka akan menjadi keberkahan. Ya. Keberkahan bagi siapa? Bagi sekitarnya, akan merasakan
ada naungan dari harta yang kita punya itu. Harta yang kita punya itu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ini memberikan haknya pada tempatnya, maka harta itu akan menjaga kita. Tapi kalau sebaliknya, harta itu kita simpen tidak kita berikan kepada haknya, maka harta itu akan minta dijaga. Ini sifatnya harta itu gitu. Kalau harta itu diberikan pada haknya, ya, maka kita akan dijaga oleh harta itu. Tapi kalau kita tidak memberikan harta itu kepada haknya, maka harta itu akan minta dijaga oleh kita. Loh, maksudnya apa, Pak? Ngeten. Kita punya harta yang banyak, di gowo dhewe ya, gak dibagi-bagi karo wong. Akhirnya ketok paling sugih di situ. Tapi di sebelah-sebelahnya miskin, kira-kira sing sebelah-sebelah iku mangkel napa mboten? Mangkel ya. Iki dipek dhewe ya. Suatu ketika kalau dia terjadi sesuatu hal yang tidak baik, kira-kira tonggo iku nyukurno apa kira-kira melok bantu. Sabar yuk kan mboten ya. Syukur kapan kapomu. Syukur. Ya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya ini yang terjadi yang kemarin-kemarin itu, ya, yang demo besar-besaran itu. Kenapa? Karena salah satunya itu merasa penumpukan harta di satu sisi, tapi sisi yang lain tidak ada pemerataan. Akhirnya apa? Ada kecemburuan sosial, dijarah dan lain sebagainya. Habis. Tapi kalau kita mempunyai harta yang banyak, terus kita bagi kepada orang lain akan merasa senang dengan orang itu. Kita akan dijaga. Pun sampean mulai nang kampung aman, padahal kita gak menyewa satpam ya. Tapi tetangga-tetangga kita aman wis sampean mulai aman ya. Masih gak sampean kunci tak delok teko omah pokoke Mas sampean. Kenapa? Merasa keberkahan dari apa yang kita punya. Tapi kalau enggak, ya itu tadi, ya, akan disyukur-syukur wong dan lain sebagainya. Itu ya. Padahal diberikan atau tidak, pasti suatu ketika nanti Allah akan mengambil paksa itu dari harta yang tidak kita salurkan itu. Dengan apa? Ya itu tadi, kadang kecurian, kadang kehilangan, kadang ditipu uang, kadang melalui penyakit, kadang melalui kecelakaan, kadang melalui anaknya, kadang melalui ini, dan lain sebagainya. Nah, saya kira panjenengan punya banyak cerita itu dari kehidupan panjenengan yang lebih panjang daripada saya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah tentang harta. Wa'an Ummi Salamah. Wa'an Ummi Salamah diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha kanat talbasu awdahan. An Ummi Salamah diceritakan dari Ummi Salamah, annaha kanat talbasu awdahan. Ummi Salamah itu pernah memakai kalung ya, memakai kalung yang terbuat min dahabin, yang terbuat dari emas. Faqalat, maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasul, akan zunhuwa, apakah ini termasuk harta simpanan? Qala, maka Rasulullah mengatakan, idza addaiti zakatahu, ketika kamu bisa menunaikan haknya dari hartamu itu berupa zakat, falaisa bikanzin, maka bukan termasuk harta simpanan. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hal seperti ini dalam Al-Qur'an dikatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim.
Allah menyampaikan di dalam Al-Quran orang-orang yang menumpuk hartanya dari emas ya, wal fiddah dan dari perak, wala yunfiqunaha dan tidak mengeluarkan zakatnya fi sabilillah, tidak mengeluarkan infaknya untuk kepentingan jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira pada mereka dengan apa? Dengan azab yang sangat pedih. Dari ayat itu kemudian si Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya memiliki emas-masan, bukan emas sungguhan berarti, emas-masan. Emas-masan itu apa? Yang bu gelang kayak bu napa? Kalung kayak yang terbuat dari emas. Apakah ini termasuk harta simpanan ya, Nabi? Yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran tadi itu, kalau tidak dikeluarkan hak zakatnya maka akan menjadi azab di neraka nanti. Maka kata Nabi, kalau kamu bisa memberikan haknya berupa zakat, maka itu bukan termasuk kanzun atau simpanan yang akan menjadikan ketidakbaikan kamu di akhirat nanti. Artinya apa? Emas itu punya hak untuk dikeluarkan zakatnya. Kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat emas. Ya. Wa an Samurah tabni Jundubin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijas shadaqata minal ladzina na'udduhu lil bai'i. Rawahu Abu Dawud wa isnadu layyinun. Hadirin niku mawon kajian kita pagi hari ini sebagai pembuka ngaji, enggak usah panjang-panjang. Dari dua hadis itu kita simpulkan bahwa harta itu titipan dari Allah. Kita syukuri dengan memiliki harta itu dengan apa? Berbagi. Insya Allah dengan berbagi itu semakin berkah. Kalau harta itu dibagi akan menjadi berkah dan kita akan dilindungi oleh harta itu. Tapi kalau harta itu tidak dibagi, dipek dewe, disindem dewe, maka harta itu akan menjadi juragan kita yang minta dijaga. Sehingga ada rumah itu yang sampai ganok raine, ngerti ganok raine sampeyan. Omah tutup belek ngono ya. Pageri sampai tutup dhuwur, tikusé gesok mlebu kaya. Tikusé gesok mlebu. Kenapa? Karena merasa tidak aman. Tidak aman, apanya tidak aman? Harta yang ada di rumahnya sampai sak ngono niki ya. Karena pingine dijaga. Lah orang yang seperti ini kan ya tersiksa. Padha karo kita pertama kali punya mobilnya. Gak tahu duwe mobilnya nyar pisan ya. Destinator nyar kinyis-kinyis ngene. Dadi turu nang omah iku kira-kira kebayang ya apa mobil kuwi mau sampai mobilnya dituruni ya. Saking tapi gak apa-apa nih, ini kan si awal-awal ya. Tapi ini terus-terusan ngono ya iku, ya soge turu nang dhuwure mobil, omah gede tinggoni pembantune ya kan ngono ya. Dadi omah gede iku gak gawe kanggo dirinya tapi apa? Membuatkan pembantunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua ini tadi harta emas itu punya hak untuk kita keluarkan zakatnya. Mugi-mugi manfaat datang kita sedaya. Enten pertanyaan? Boten bisa nggih. Pinjing-pinjing mawon pertanyaan iki sik pemanasan, Bu. Sampeyan ojo kepanasan. Pemanasan tapi ojo panas ya. Besok-besok lagi kita diskusi, insyaallah sudah kita mulai kajian-kajian kita dan semoga kita semuanya sehat dan bisa mengikuti nggih.